Mari kita berikan dengan pose, silakan. Selamat siang Tribuners. Hari ini melaporkan dari depan Gedung Sate sedang digelar aksi unjuk rasa dari para buruh yang menuntut ditetapkannya upah minimum provinsi dan sektoral. Tadi buruh sudah melakukan orasi, ini lagi persiapan mau aksi lagi. Ayo bergerak. Kalau mau ada Firman Desa, ayo. Ada di di dalam di gerbang. Ayo. Ada sebelahnya. Dari mana tadi? Pengumuman UMP ini masih menunggu rekomendasi dari pusat ya, jadi hingga saat ini belum ditetapkan oleh provinsi dan kota kabupaten. Sambil nunggu buruh, kita akan wawancara dulu dengan chat Bu. Chat Pak. Ini lagi aksi. Kita akan coba wawancara dengan Firman Desa, Kabid dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dengan Firman Desa ya sebenarnya. Ya, regulasinya lah. Kita kan punya pelaksanaan regulasi aja di bawah. Ayo. Kok wawancara sebentar atau Pak? Di mana? Sini aja Pak biar backgroundnya itu. Oke, terima kasih. Sini kita akan wawancara dengan Pak Firman Desa soal penetapan UMP. Si teman-teman buruh hari ini seperti apa Pak dari Asnaker? Ya, seperti dalam surat dari teman-teman serikat bahwa aksi sekarang ini ya untuk secepatnya dikeluarkan regulasi mengenai penetapan upah minimum. Ya seperti kita tahu bahwa regulasi ini memang ya belum turun dari pemerintah pusat dan kita semua masih menunggu karena daerah itu hanya sebagai pelaksana regulasi saja. Ya kita belum bisa melakukan proses kalau regulasi itu belum turun. Berarti nunggu regulasi itu disahkan oleh pemerintah pusat? Ya. Kapan Pak ada informasinya? Ya, kalau kita baca di media, statement Pak Menaker sendiri katanya sih dalam waktu dekat inilah kita bisa keluar. Kita tunggu aja gitu kan. Ya yang sering disampaikan oleh beliau kan, ya pasti regulasi turun sebelum tanggal 31 Desember. Ya kita tunggu aja. Pas setelah regulasi itu turun, tahapan selanjutnya apa sih Pak? Ya kalau sesuai dengan draft RPP, nanti kan kalau setelah regulasi itu kan pasti nanti pembahasan itu ada di Dewan Pengupahan. Untuk UMP nanti ada di Dewan Pengupahan Provinsi, nanti untuk UMK prosesnya ada di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota.
dan nanti hasil rekomendasinya disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan. Seperti itu. Butuh waktu berapa lama itu Pak dari setelah penetapan dari pusat kemudian dibahas di daerah? Ya bisa cepat bisa lambat, tapi ya kalau memang ada constraint waktu pasti cepat gitu. Kadang kita udah berpengalaman lah, tahun sebelumnya seperti itu juga, regulasi keluar mepet dan kita harus melakukan prosesnya cepat. Ya kadang ya 1-2 hari juga kalau memang regulasinya memang membutuhkan cepat kita bisa cepat. Pak, ini kan penetapan dari pusatnya molor ya, tidak sesuai jadwal, artinya tidak sesuai jadwal. Nah, apakah di daerah tetap dengan jadwal yang sama atau ada keleluasaan waktu lagi gitu Pak? Ya pasti kita nunggu regulasi, karena kita di daerah hanya pelaksana kebijakan saja. Sesuai dengan PP 36 pasal 4 itu kan bahwa kebijakan perubahan bukan program strategik nasional yang pengaturan dari pusat. Jadi kita daerah hanya mengikuti apa yang menjadi regulasi saja. Pak, ya, kan sebelum tanggal 30 ya regulasi tanggal 31 sebelumnya ada kemungkinan penetapan di provinsi dan kabupaten kota di tahun 2026 Pak? Kalau melihat kemungkinan sih harusnya kalau mengacu kepada putusan MK kan memang upah minimum ditetapkan setiap tahun, pasti ada penetapan minimal itu di provinsi pasti ada penetapan. Upah minimal memang penetapannya oleh gubernur, upah minimum itu baik UMP maupun UMK penetapannya oleh gubernur. Hanya saja untuk UMK atau UMSK rekomendasi dari kabupaten kota. berarti memastikan tidak akan sampai lewat tahun ke UMP. Mudah-mudahan. Kalau lewat tahun berlakunya berarti Februari bukan Januari. Gimana? Kita juga belum tahu nanti regulasinya gimana. Tunggu regulasi ya. Oke, siap. Atur nuhun Pak. Siap. Standby dia banyak. Standby. Mantap. Nuhun Pak Firman. Bulan itu kemana-mana. Iya. Harusan di HP di sini ayak pinggir gitu. Siap. Atur nuhun Pak Firman. Tapi kalau tahun Gitu. kemarin Oke, barusan wawancara dengan Firman Desa. Jadi untuk penetapan UMP itu masih menunggu dari pusat dan hingga saat ini belum ada. Ya pada prinsipnya dari pemerintah juga masih menunggu. Nah, ini teman-teman buruh kembali. Beliau berjanji seperti itu sebelum jadi dengan buruh, ketemu dengan partai buruh, ada di media-media. Tapi sekarang ini kita datang ke sini, kita soal ke sini, tapi beliau tidak ada. Jangankan membangun hal tersebut, janji-janji beliau, kita datang pun dia tidak mau. Beliau harus siap bahwa upah di Jawa Barat yang saya dengar tadi itu masih ada yang di bawah UMK. Terus bagaimana kehidupan mereka? UMK itu berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, itu belajar. UMK itu berlaku hanya untuk pekerja lajang. Terus kalau orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, upahnya masih UMK, dia punya anak, dia punya istri, cukup enggak? Cukup enggak? Masih banyak nggak di sini ATM yang disekolahkan? Dan di situ ada nggak di perusahaan-perusahaan kita? Dikejar-kejar oleh penagih hutang. Apa? Ya. Karena upahnya masih UMK, bahkan di bawah UMK dengan menanggung 1 istri, 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak. Bahkan kalau ada selingkuhan lebih parah, ya nggak? Jadi jangan coba-coba kalau upahnya masih UMK, buat anak istri aja nggak cukup bahagia, mau nyandung, otaknya konslet.